Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam program Sarapan Rohani Jemaat Galangi Abian Base pada hari ini, Kamis 16 Oktober 2025. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita akan melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini, baiklah kita melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa atas berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kau menyertai kami dalam istirahat malam kami. Kau membangunkan kami pada pagi hari ini, di hari yang baru ya Bapa, dengan kekuatan yang baru, tubuh yang baru. Bapa, kami akan memulai aktivitas kami, namun sebelumnya kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi landasan kami dalam kami melakukan segenap aktivitas kami, pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Bapa, Engkau urapi anak-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Biarlah hanya kebenaran firman Tuhan yang dapat tersampaikan, dan bagi setiap kami, Kau berikan kami hati yang baik, telinga yang baik, sehingga kami mampu mendengarkan, terlebih lagi kami mampu melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini sesuai dengan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan semuanya itu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dalam dua ayat pada puji dan janji. Yang pertama dalam Kejadian 26 ayat 24. Firman Tuhan berkata, "Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau." Dan yang kedua terambil dalam Efesus 1 ayat 3. "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini adalah anugerahnya menenteramkan. Bapak Ibu, ketika bencana kelaparan melanda, Ishak menghadapi dilema yang sama seperti yang pernah dihadapi ayahnya Abraham. Namun berbeda dengan Abraham yang pada situasi serupa memilih pergi ke Mesir. Ishak justru diperintahkan Tuhan untuk tetap tinggal di tanah perjanjian, meski harus berpindah ke wilayah Gerar yang dikuasai oleh orang Filistin. Keputusan untuk mengungsi dan mencari suaka ini bukanlah tindakan pelarian yang gegabah, melainkan langkah ketaatan yang dilakukannya sesuai dengan petunjuk Tuhan. Di sanalah di tengah tanah asing, ironi ilahi mulai terungkap. Justru di lokasi pengungsian itulah Ishak dan keluarganya mengalami kemakmuran yang sungguh luar biasa. Ketaatan Ishak dibalas Tuhan dengan berkat yang melimpah secara material. Apapun yang ditaburnya di tanah yang gersang sekalipun selalu berbuah 100 kali lipat, menghasilkan panen yang melampaui akal sehat. Sumur-sumur yang ia gali, simbol kehidupan di tanah Kanaan, memancarkan air berlimpah. Seakan-akan alam sendiri tunduk kepada berkat yang ia terima. Namun, kemakmuran ini ibarat pisau bermata dua, Bapak Ibu. Di satu sisi, ia adalah bukti nyata penyertaan Tuhan. Di sisi lain, ia justru memantik api kecemburuan dan kebencian di hati penduduk bangsa Filistin. Berkat yang seharusnya menjadi berkat kesaksian di mata dunia berubah menjadi ancaman. Ishak yang menerima janji kembali harus berhadapan dengan realitas pahit. Ia terpaksa menyingkir lagi. Pertama ia ke lembah Gerar dan akhirnya ke Beersheba.
akibat merebaknya berbagai konflik yang tak terhindarkan. Konflik yang justru dipicu oleh berkat Tuhan itu sendiri. Namun, di puncak situasi pelik inilah, di saat ia mungkin merasa ditinggalkan dan terpojokkan, janji Tuhan sekali lagi dinyatakan dengan jelas dan menegaskan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janji ini bukan sekedar hiburan, melainkan pengulangan dan peneguhan kembali dari janji yang diberikan kepada Abraham ayahnya. Ini adalah penguatan ilahi di saat manusiawi Ishak mulai goyah. Dan benar saja, kuasa Tuhan bekerja melampaui logika konflik. Raja Abimelek yang sebelumnya memusuhinya justru datang untuk berdamai. Mereka menyaksikan sendiri bahwa Tuhan menyertai Ishak. Dan mereka takut berurusan dengan orang atau seorang yang hidupnya dilindungi secara ilahi oleh Tuhan. Berbagai perselisihan yang dahulu mewarnai hubungan mereka berubah menjadi ikrar perdamaian. Ishak dan keluarganya akhirnya boleh menetap di Berseba dengan tenang dan sejahtera. Perdamaian ini bukan hasil diplomasi Ishak, melainkan bukti nyata dari janji penyertaan Tuhan yang menghadirkan ketentraman. Ketetapan Tuhan pasti terlaksana, ia takkan pernah mengingkari janjinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, narasi Ishak ini bukan hanya sekedar catatan sejarah, ia menemukan penggenapan dan maknanya yang terdalam di dalam karya penebusan Kristus Yesus. Sebagaimana dikatakan Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, kita telah dikaruniai segala berkat rohani di dalam surga. Pernyataan agung ini melampaui dan sekaligus melanggengkan janji kasih setia Tuhan. Berkat bagi kita di dalam Kristus bersifat kekal dan rohani. Berkat rohani tersebut adalah damai sejahtera dengan Allah, ketentraman batin yang tak tergoyahkan, dan yang terutama adalah anugerah keselamatan yang disediakan bagi setiap pribadi orang yang percaya. Oleh karena itu, pengalaman Ishak menjadi cermin bagi perjalanan hidup kita, Bapak Ibu. Seringkali ketaatan justru membawa kita ke dalam lembah Gerar, tempat di mana kita merasa asing dan menghadapi tekanan. Terkadang berkat Tuhan sendiri dapat memicu kecemburuan Filistin, berupa perlawanan, salah paham, atau konflik dari dunia yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Namun di tengah segala dinamika kehidupan ini, janji Tuhan dalam Kristus Yesus tetap teguh. Sebagaimana Ishak diteguhkan oleh janji penyertaan, demikian pula hati kita diteguhkan oleh anugerah surgawi dari Allah. Kita boleh hidup dengan keyakinan bahwa dimanapun kita berada, bahkan dalam pengasingan sekalipun, penyertaannya nyata, janjinya pasti, dan damai sejahteranya melampaui segala akal, mengubah setiap perselisihan menjadi kesepakatan damai di dalam hati kita. Demikianlah Bapak Ibu, jadi kita senantiasa tetaplah setia berpegang pada Tuhan. Apapun kondisi kehidupan kita, Tuhan pasti menyertai kita, dan pada akhirnya damai sejahtera pun akan dicurahkan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Amin. Demikian firman Tuhan yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Kiranya firman ini dapat meneguhkan kembali hati kita, menguatkan kita agar kita senantiasa berpegang teguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan, mohon kekuatan Tuhan agar kita dapat melalui hari ini dengan baik bersama Tuhan. Mari kita berdoa.
Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur atas penguatan dari firman yang telah Engkau anugerahkan pada kami, pada setiap kami pada pagi hari ini ya Bapa. Kuatkanlah kami ya Bapa, sehingga kami mampu senantiasa berpegang kepada Tuhan. Kami senantiasa teguh memegang janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Dilema-dilema yang kami alami dalam kehidupan kami, permasalahan, pergumulan, kuatkanlah kami, yakinkanlah kami senantiasa kami berpegang pada janji-Mu ya Bapa, sehingga apapun dan keadaan kami dalam kehidupan kami pada saat ini, biarlah kami mampu melaluinya. Kami mampu bertahan di dalamnya bersama Tuhan, dan kami yakin dan percaya pada saatnya nanti damai sejahtera Tuhan akan hadir di dalam kehidupan kami. Bahkan penyertaan Tuhan senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami jalan keluar, kelegaan bagi setiap kami, apapun permasalahan yang kami alami. Kuatkanlah kami ya Bapa, sehingga kami mampu melewati semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, dan kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa bagi setiap kami anak-anak-Mu di jemaat Kalangning yang Abian Base ya Bapa. Kau sertai kami, Kau berkati kami, dan kami sungguh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami membawa setiap jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh ya Bapa. Kau berkati anak-anak-Mu yang sakit. Kau berkati anak-anak-Mu yang kelemahan tubuh karena faktor usia. Kau anugerahkan kesembuhan bagi setiap kami yang sakit dan penghiburan bagi setiap kami yang mengalami kelemahan karena faktor usia ya Bapa. Demikian juga Bapa, kami membawa ke dalam tangan-Mu setiap pergumulan kami yang ada di tengah-tengah keluarga kami. Kami yakin dan percaya Tuhan beserta akan kami, sehingga kami mampu melewati semuanya ini dengan baik. Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu, untuk pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba Tuhan yang memberi diri untuk terlibat di dalam pelayanan. Kami berdoa bagi Ibu Pendeta beserta keluarga. Kami berdoa bagi Saudara David. Demikian juga untuk setiap kami, Bapak Ibu Majelis, tim penata layan, setiap lembaga kategorial, komisi, dan kepanitiaan yang ada ya Bapak. Berkati setiap kami sehingga kami memiliki hati seorang hamba yang mampu melaksanakan tugas pelayanan kami dengan baik, sehingga nama Tuhanlah yang senantiasa dipermuliakan di tengah-tengah jemaat kami di tempat ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Kau berkati aktivitas kami, pekerjaan kami, sehingga kami mampu melaksanakan semua tanggung jawab kami dengan baik, dan nama Tuhan senantiasa kami permuliakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demikian ungkapan syukur serta permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.